Oke, kita mulai kuliah kita hari ini. Kita masuk di pembahasan mengenai sinton. Kita sudah bahas sebelumnya ya mengenai analisis retrosintesis. Namun sebelumnya kita juga perlu tahu tentang sinton. Ya. Nah, sinton ini adalah, mungkin kita sudah bahas kemarin ya, bagian-bagian dari molekul yang akan menjadi pusat reaksi dari pembentukan ikatan karbon-karbon. Nah, sinton ini dibentuk dari sumber-sumber karbon positif dan sumber-sumber karbon negatif. Ya, kalau sumber karbon positif itu adalah elektrofil dan sumber karbon negatif itu adalah nukleofil. Ya, saya harap Anda masih ingat istilah-istilah tersebut. Nah, kita memberikan khusus untuk sinton, kita tidak mengatakan sinton nukleofil atau sinton elektrofil, tetapi kita memberikan istilah sinton donor dan sinton akseptor. Ya, sinton donor ini setara dengan nukleofil. Ya, jadi bagian dari molekul yang menyumbangkan elektron, makanya disebut dengan sinton donor. Ya. Kemudian sinton akseptor adalah sinton penerima elektron, ya, atau elektrofil. Jadi kalau kita mengatakan sinton donor dan akseptor, pada dasarnya itu adalah nukleofil dan elektrofil. Dan kedua sinton inilah yang nanti akan membentuk ikatan karbon-karbon. Nah, untuk memudahkan kita mengidentifikasi sinton, kita bisa memberikan penamaan atau penomoran berdasarkan letak dari gugus gugus fungsinya. Nah, jika pusat reaksi ini kan kita misalnya ya, ada senyawa karbon seperti ini, ada rantai karbon induk, kemudian ada gugus fungsi. Nah, maka pada wilayah terdapat gugus fungsi itu kita sebut sebagai pusat reaksi. Nah, sejauh mana ikatan dari karbon terhadap gugus fungsinya, maka itu bisa kita nyatakan dalam penomoran sinton. Kalau pusat reaksi adalah karbon nomor 1 itu sendiri, maka kita sebut itu adalah sinton donor 1 atau sinton akseptor 1. Ya, kalau ada di posisi karbon nomor 2, maka dia adalah A2 atau D2. Dan kalau di karbon 3, maka dia adalah A2 atau A3 atau D3. Ya, jadi berdasarkan berapa ikatan dari pusat reaksi. Kita lihat contohnya. A1 ya, kita yang paling mudah dulu A1. Pusat reaksinya ada pada karbon yang mengikat gugus fungsi, ya. Pusat reaksinya di sini, di C yang mengikat OH, maka kita sebut dia A1. Ya, sumber atau reagennya itu misalnya ether, ya. Kenapa bisa ether? Ya, karena ini ether kalau kita protonasi, maka ikatannya bisa lepas, ya. Ikatan C dan O ini bisa lepas. Kalau kita beri asam ya, ini bisa lepas dan O-nya bisa terprotonasi menjadi COH. Ya, seperti itu. Nah, gugus fungsinya ini bisa dari karbonil. Ya. Artinya kalau ada gugus karbonil, maka dia berpotensi untuk terjadi protonasi pada daerah tersebut. Ya, bisa juga dari sumber reaksi reagennya, misalnya ether. Ya, jadi bisa dari senyawa yang berupa ether
atau senyawa yang memiliki gugus fungsi karbonil. Kalau D1 misalnya pada CN, ya CN, pusat reaksinya adalah CN itu sendiri. Ya, jadi dia disebut donor 1, D1. Kemudian D2 misalnya pada CH2CO CH3, ya. Pusat reaksinya, gugus fungsinya ada pada karbon ini ya, karbon yang tengah, tetapi gugus fungsi di karbon 1, tetapi pusat reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon ada pada C yang kedua dari gugus fungsi. Kemudian contoh D2. Pusat reaksinya di sini ya. Gugus fungsinya adalah gugus fungsi aldehid. Gugus fungsi karbonil. Ini karbonil ya, CHO itu karbonil, kalau COH itu alkohol. COH karbonil ya. CHO itu C double bond oksigen baru ada H, maka ini adalah karbonil. Dan senyawanya adalah golongan aldehid. Nah, sumbernya misalnya ini asetaldehid dan gugus fungsinya adalah karbonil terikat H. Nah, jarak gugus fungsi kepada pusat reaksi pembentukan ikatan itu 2 karbon. Jadi diberi notasi D2. K3 bisa Anda lihat ya, kalau seperti ini pusat reaksi ada di sini. Sedangkan gugus fungsinya adalah ini ester ya, ester. Posisinya ada pada karbon ketiga dari gugus fungsi. Ya, seperti itu. Ini sinton A4 ya. Gugus fungsinya ada di sini. Kemudian posisinya 1 2 3 4. Pembentukan ikatan di sini. Jadi yang harus Anda tahu bahwa notasi 4, 5 dan seterusnya atau 1 2 3 itu ditentukan dari urutan karbon keberapa dia dari pusat reaksi. Dari gugus fungsi ya. Dia sendiri sebagai pusat pembentukan ikatan karbon-karbon. Nah, ini gampang kita lihat pada A5. Gugus fungsinya adalah karbonil, tetapi pembentukan ikatan bukan pada C1, C2, C3 atau C4, tetapi pada C5. Ya. Oke. Nah, sekarang saya juga memperkenalkan istilah lain yang disebut dengan umpolung atau inversi dipol. Ada suatu kondisi pada saat kita melakukan analisis retrosintesis, kita butuh untuk merubah sinton yang tadinya sinton positif menjadi sinton negatif. Contohnya, ya, kita punya alkil halida. Alkil halida ini C-nya adalah sinton akseptor ya, bermuatan positif karena X-nya ini adalah misalnya klorida, iodida, atau ion-ion halida lain. Nah, ini bermuatan negatif, maka C-nya bermuatan positif. Jadi dia adalah sinton A atau A+ ya, akseptor penerima elektron. Nah, tetapi pada kenyataannya kita membutuhkan karbon bukan yang bermuatan positif, parsial positif atau bukan elektrofil. Yang kita butuhkan adalah nukleofil. Maka kita melakukan inversi dipol dengan cara menambahkan logam, ya, logam litium. Sehingga terjadi perubahan kepolaran dari C yang tadinya bermuatan positif atau elektrofil menjadi C yang negatif atau nukleofil. Ya, seperti itu. Dari akseptor dia berubah menjadi sinton donor. Ada 3 jenis umpolung. Yang pertama, kita ada 3 cara ya, cara merubah kepolaran dari satu karbon. Yang pertama, kita memasukkan heteroatom. Tadi misalnya kita memasukkan logam ya. Antara C dan Br, C ini parsial positif, kita tambahkan fosfor. Fosfor itu bermuatan P-nya ya, bukan pH3-nya. pH3-nya itu benzen. Fosfor ini bermuatan lebih positif daripada karbon, sehingga kalau kita
substitusi Br-nya ganti dengan fosfor trifenilfosfin, maka C-nya menjadi bermuatan parsial negatif atau berubah menjadi sinton donor. Atau pada organologam seperti yang tadi ya, yang slide sebelumnya. Nah, logamnya bisa Mg. Ini kita sebut dengan reagen Grignard. Kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian atau kita tambahkan tiol. Tiol ya, ditiolan. Ditiolan itu adalah senyawa 123, ada karbon 123, posisi karbon 1 dan posisi karbon 3 itu gugus fungsinya adalah sulfur. Itu disebut dengan senyawa tiol. Nah, kalau karbon-karbonil ini kita ikatkan dengan sulfur seperti ini, maka karbon yang tadinya bermuatan parsial positif berubah menjadi parsial negatif karena sulfurnya lebih positif daripada karbon. Ya. Jadi intinya pada proses yang pertama kita memasukkan atom lain yang lebih positif. Yang kedua, sama memasukkan heteroatom, tapi heteroatom yang kita tambahkan di sini adalah bersifat sebagai oksidator. Jadi kalau kita punya alkena, ya kita berikan senyawa peroksida, RCO3 itu asam per ya, asam peroksida. Ciri khasnya itu RCOOOH, ya. O-nya 3, karbonil, kemudian ada O lagi dan O, 2 kali O. Maka yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Kalau kita berikan pada alkena, dia berubah menjadi menjadi epoksida, ya. Atau yang kedua contohnya kita punya karbonil, kemudian tadinya karbonil, kemudian karbon alfa ini jadi bermuatan positif, negatif ya, karbon alfa bermuatan parsial negatif. Tetapi kalau pada posisi karbon alfa ini kita substitusi hanya dengan brom, maka karbon alfa yang tadinya lazimnya bermuatan negatif menjadi lebih positif. Ini yang disebut dengan alfa halo. Jadi senyawa yang terikat pada posisi alfa itu adalah halogen, jadi disebut senyawa alfa halo. Kemudian kalau ada ikatan rangkap terikat pada suatu EWG atau electron withdrawing group atau gugus penarik elektron, ya, maka posisi karbon di sebelahnya ya, di sebelah EWG-nya ini bisa saja karbonil ya, karena karbonil itu adalah EWG. Bisa juga senyawa-senyawa lain, misalnya nitrogen, seperti NO ya, NO2 itu juga adalah penarik. Kalau NH2 itu pendorong, jadi bukan EWG tapi EDG. Misalnya di sini adalah NO2, maka itu adalah penarik, maka karbon setelah gugus penarik elektron itu bermuatan parsial negatif dan seterusnya positif. Tetapi kalau kita berikan tiol ini lebih positif daripada karbon ya. Jadi kalau kita tambahkan, maka karbon di sebelahnya menjadi lebih negatif. Proses yang ketiga, adisi fragmen karbon. Kalau kita menambahkan potongan-potongan karbon. Contohnya, kita punya aldehid ya. Di sini fenil bukan benzaldehid ya. Nah, kalau karbonnya bersifat parsial positif, tetapi kalau hanya ini disubstitusi oleh CN atau gugus nitril, nah gugus nitril ini lebih lebih negatif ya, lebih negatif. Sehingga kalau kita tambahkan, maka dia akan bukan mensubstitusi H ya, tetapi CN berfungsi sebagai nukleofil yang mengadisi ikatan rangkap karbon-karbonil. Ya, jadi ini adalah adisi tanpa eliminasi ya. Nah, karbon tadi yang tadinya bermuatan parsial positif akan berubah menjadi lebih negatif karena masuknya CN yang cenderung lebih negatif.
Ya. Jadi sifat parsial positif dari karbon berkurang. Ya, dan konsekuensinya karena berkurang, elektron ditarik ke arah oksigen menjadi seperti ini. Ya. Hal yang sama juga kalau kita menambahkan 2 karbon. Kalau ini kan cuma CN saja ya. Kalau CCN berarti kita menambahkan 2 karbon. Ya, oke. Ini menambahkan juga 2 karbon dan sekaligus bermuatan merupakan ikatan parsial ikatan rangkap. Ya. Oke, itu tadi tentang sinton, analisis retrosintesis kita sudah pelajari kemarin. Jadi pada dasarnya adalah kita melihat molekul target, kemudian mencari lokasi pemotongan, di mana kita bisa melakukan diskoneksi dengan tepat, dan kita tahu betul reagen apa yang bisa kita gunakan pada saat kita analisis, dan reaksi apa yang terjadi pada pembentukannya nanti. Ya. Pulang. Amira, pulang menjauh. Pulang. Pulang. Pulang ke rumah. Kalian pulang. Jangan tambah. Ya, jadi pada saat kita melakukan diskoneksi pada satu ikatan, maka hasil pemotongan dari ikatan tersebut berupa sinton, ya. Bisa salah satunya adalah akseptor dan yang lainnya adalah donor. Ya. Nah, setelah kita melakukan pemotongan seperti ini, diskoneksi seperti ini, dan menemukan sinton positif dan sinton negatifnya, maka kita harus bisa tahu akseptor ini berasal dari reagen apa, atau donornya kita dapat dari reagen apa. Ya. Nah, kita bisa umumnya ya, kalau kita C negatif, maka reagennya itu biasanya karbon yang terikat pada logam atau atom-atom lain, heteroatom, yang lebih bermuatan positif, seperti logam, sulfur, fosfor. Ya, berarti reagennya tidak jauh-jauh dari organologam seperti reagen greennya organokuprum, organolitium, organotembaga, dan sebagainya ya. Nah, bisa juga kalau yang fosfor, contohnya misalnya reagen Wittig ya. Dan kalau sulfur misalnya senyawa-senyawa tiol ya. Sedangkan untuk sinton akseptornya berarti dia bermuatan positif, biasanya dari alkil halida ya, atau dari karbonil yang terikat pada ikatan rangkap alfa beta. Ya. Itu. Kemudian kita tidak terhenti di sini ya. Ini kan baru satu kali pemotongan. Kita sudah menentukan 2 sinton. Bisa jadi sinton berikutnya menjadi molekul target berikutnya. Jadi ya, akseptor ini bisa jadi kita potong lagi, menghasilkan aksepton, donor, A-aksen, D-aksen, begitu juga donor, kita ubah menjadi A-aksen dan donor, dan seterusnya. Seperti itu sampai kita menemukan molekul yang paling kecil yang bisa kita jadikan starting material. Nah, kita juga bisa melakukan target alternatif atau molekul yang setara. Ya, ini biasanya kalau kita tidak bisa menemukan lokasi diskoneksi yang tepat, maka kita bisa diskoneksi di pada posisi yang lebih mudah. Kemudian kita cari molekul yang mirip. Ya, misalnya ini aldehid. Kalau aldehidnya seperti ini, kita kesulitan untuk menentukan posisi diskoneksi. Nah, yang paling mudah adalah kita mengubah dia menjadi alkohol. Tetapi ingat, kita harus tahu dulu bahwa nanti alkohol ini pada saat sintesis kita harus ubah menjadi aldehid dengan cara reaksi
oksidasi, ya. Karena kalau kita mau mengubah alkohol menjadi aldehid, itu caranya adalah dengan mengoksidasi. Nah, ini yang kita sebut dengan interkonversi gugus fungsi. Inilah yang kita pelajari pada pertemuan 1 sampai 8, ya. Nah, kita mempelajari berbagai macam reaksi-reaksi perubahan dari satu gugus fungsi ke gugus fungsi lain. Fungsinya itu, kalau kita tidak bisa langsung melakukan diskoneksi pada suatu posisi, maka kita ubah seperti ini, ya, kita ubah pada target molekul yang setara, yang umumnya bisa kita tahu pola pemotongannya. Contohnya alkohol, yang paling gampang adalah kita selalu mengubah menjadi gugus alkohol. Nah, contoh lain adalah kita ubah dalam bentuk tiol, ya, seperti ini. Nah, nanti mengembalikan tiol menjadi aldehid itu kita berikan magnesium dan H2O. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut pada pembahasan mengenai diskoneksi. Ini pengantar saja ya, seperti pekan lalu. Ada sedikit pengenalan. Nah, ini kita lihat ya, diskoneksi sederhana pada alkohol. Ini masih monitor semua? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, contoh misalnya kita ada senyawa seperti ini ya. Ada alkoholnya. Nah, nanti di slide-slide berikutnya memang kita mengarahkan gugus fungsi itu ke arah alkohol. Ya, kalau bukan alkohol, kita selalu mengarahkan ke target molekul setara dalam bentuk alkohol atau karbonil. Karena itu yang paling mudah kita cari sintonnya. Ya, kita cari posisi pemotongannya lebih mudah, terpola, bisa dihafalkan, dan setelah itu lebih mudah kita mencari sintonnya, lebih mudah kita menentukan reagennya, dan reaksinya juga relatif lebih mudah. Ya, makanya yang diperkenalkan pertama kali adalah bagaimana diskoneksi pada alkohol. Ada contoh seperti ini. Nah, kalau kita melihat suatu senyawa, kita jangan terlalu terbebani oleh gugus-gugus di sekitarnya. Ya, kita fokus pada pusat reaksi. Nah, pusat reaksi yang mana saja? Nah, ini akan kita pelajari. Pertama, saya akan perkenalkan pada Anda pusat reaksi yang pertama, yaitu senyawa alkohol. Ya. Tanya kakak, kasih kakak. Kenapa itu tidak ada isinya masih berputar? Ya, jadi yang pertama yang akan Anda pelajari adalah alkohol. Nah, kita fokus pada ikatan di sebelah karbon yang mengikat OH. Kita lihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, atau secara tetrahedranya kita lihat ke empat sisinya. Maka biasanya kalau alkohol sederhana, pemotongannya itu adalah pada posisi karbon tepat di sebelah karbon yang mengikat OH. Bisa dipahami ya? Jadi kita memotong pada posisi di sebelah karbon yang mengikat OH. Jadi di sini 1, 2, 3. Maka kita bisa memotong pada posisi tersebut. Nah, tetapi untuk menentukan sini kan ada 3 kemungkinannya ya. Ada 3 kemungkinan di sini, dan di sini. Kita selalu melihat kemungkinan yang paling mudah menemukan sinton yang langsung kita bisa menentukan reagennya. Ya. Kalau misalnya kita memotong di sini, berarti kita butuh benzen, ya, benzen. Kalau kita memotong di sini, berarti kita butuh senyawa yang ada gugus metilnya. Kalau kita memotong di sini, maka kita butuh senyawa yang berupa alkuna, ya, alkuna, etsuna. Nah, sekarang kita lihat pada contoh ini, di sini dipilih pemotongan, lebih dipilih pemotongan pada posisi ini. Nah, kenapa dipilih? Salah satu aturan bahwa kalau alkohol, ya ada gugus fungsi alkohol, maka kita mengarahkan
sinton akseptornya atau yang bermuatan positifnya itu adalah OH-nya. Jadi kita selalu mengarahkan setelah dipotong maka yang mengikut pada OH itu harus dijadikan sinton positif. Kenapa? Karena ini nanti kita mau ambil dari dari karbonil. Ya. Nah, kenapa kita pilih karbonil? Karbonil kalau Anda sudah mempelajari reaksi oksidasi dari karbonil atau reduksi dari karbonil, maka Anda akan tahu bahwa kalau kita bukan oksidasi reduksi ya. Pada saat kita mempelajari reaksi adisi CX ya atau adisi karbonil. Kalau kita mengadisi karbonil menambahkan satu gugus pada suatu karbonil, maka produknya pasti alkohol. Ya, jadi prinsipnya begitu. Kalau kita punya suatu karbonil, kemudian kita menambahkan suatu nukleofil, maka produknya adalah alkohol. Jadi karbonil ini akan berubah menjadi alkohol. Nah, oleh karena itu, kalau kita memotong di sini, maka ini kita jadikan karbonil. Ya, tentu tinggal kita ubah saja. Ini menjadi karbonil, kemudian di sampingnya tetap kita tuliskan metil, dan yang di atas ini salah ya, salah tulis, ini tetap gugus fenil ini ya, atau benzen. Maka karbon yang di sebelahnya ini kita harapkan berasal dari alkuna. Apakah mungkin alkuna? Ya, sangat mungkin. Alkuna ini adalah salah satu asam yang lemah, ya, asam organik lemah. Artinya dia bisa melepaskan H-nya kalau ada basa, dia bisa melepaskan H-nya. Kalau H-nya lepas, dia berubah menjadi enolat. Bukan enolat, dia menjadi karbanion, ya. Anda masih ingat ya? Karbanion itu ya. Di karbanion itu dibentuk oleh dengan cara mengambil proton dari salah satu karbonnya yang paling asam. Ya. Kalau dia berupa karbon alfa, maka bentuknya menjadi enolat. Tetapi kalau dia bukan dalam bentuk karbonil, ya misalnya aldehid, keton dan sebagainya yang ada karbonilnya, maka dia kita istilahkan saja karbanion biasa, ya. Karbanion. Jadi enolat itu adalah bentuk spesial dari karbanion yang ada karbonilnya. Nah, jadi kita sudah bisa ya memastikan bahwa kalau ada alkohol, potong di sebelahnya, kemudian alkoholnya, bagian alkoholnya kita anggap dia berasal dari senyawa karbonil, dan bagian yang lain atau sinton donornya itu berasal dari karbanion. Nah, jadi sekarang kita bisa balik. Kalau yang di atas ini kita sebut dengan analisis retrosintesis, maka yang di bawahnya adalah sintesisnya, ya. Retro itu artinya kebalikan, dan kebalikan dari sintesis, dan reaksi dari kebalikan retrosintesis adalah sintesis itu sendiri. Jadi di sini kita ada alkuna, ya. Tapi ingat kita butuh basa, ya. Basa amonia, misalnya kita pakai amonia, bisa jadi juga kita pakai basa yang lain, tetapi contohnya di sini kalau pakai amonia maka kita butuh natrium, ya, untuk menguatkan kerja basa. Nah, basa ini nanti akan menarik H, ini menjadi karbanion sekarang, posisinya sebagai nukleofil, ya. Jadi Anda harus bisa mengidentifikasi reaksi apa ini antara nukleofil ini dengan karbonil, ya. Ini adalah reaksi adisi CO double bond, ya, atau adisi karbonil tanpa eliminasi. Ya, karena kalau ada eliminasinya berarti kembali bentuknya tetap karbonil seperti ini. Oke, contoh lain misalnya ya. Jadi bisa juga kita potong di sini, berarti ini yang menjadi karbonilnya sebagai sinton prot akseptor, dan ini sinton donornya.
Nah, kenapa jalur ini tidak dipilih ya, pemotongan sini tidak dipilih? Karena benzen ini adalah senyawa, kalau benzen saja ya, tanpa ada fungsi lain, maka benzen ini adalah senyawa yang berbau. Ya, berbau sangat tajam, baunya sangat busuk. Jadi relatif kalau ada senyawa yang pakai bensin itu dihindari. Oke, bisa juga kita melakukan pemotongan di sini, maka ini akan menjadi karbonilnya, ya. Ini menjadi karbonil, di sini CO, dan ini kita tinggal gambar kembali. Dan metil sebagai karbanionnya. Nah, masalahnya apa? Metil kalau kita mau buat, kan metil, contohnya yang paling gampang berarti alkil halida, ya. Misalnya metil iodida. Tapi harus dalam bentuk organologam supaya dia bisa menjadi metil karbanion, ya, karbanion metil. Nah, cuma masalahnya senyawa yang sebagai akseptornya ini sudah sangat besar, ya, untuk menjadi akseptor. Jadi yang paling efisien atau efektif adalah pemotongannya di sini, ya, mudah, etuna juga mudah didapatkan dan tidak terlalu toksik, ya, tidak seperti benzen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas terdengar? Kedengaran, Bu. Iya, saya yang capek lihat ya, karena di sini agak bising. Oke. Lanjut ya. Oke. Berikutnya senyawanya seperti ini. Alkohol, ya. Kembali kita fokus pada ikatan-ikatan di samping kiri kanannya. Ada A, B, bisa juga. Ya, kenapa ini tidak digaris? Ya sama aja sebenarnya ya. Mau A, ini kalau kita potong sini ya sama aja. Kalau kita pilih jalur A, ya, artinya ini sebagai sinton donor, ya, minus CH3 atau CH3 yang bermuatan negatif, maka ini menjadi sinton donor sisanya, ya, seperti ini. Nah, berarti untuk sinton donornya CH3 ini bisa kita peroleh dari organologam. Sedangkan yang sinton akseptornya ini bisa kita peroleh dari senyawa keton. Metil, fenil, atau fenil metil keton. Ya. Dua-duanya tersedia, ya. Tersedia di pasaran, organologamnya ada, ketonnya ada. Yang jalur B, kita bisa memotong di sini, ya. Ini benzen tersedia juga, ya. Kalau ini sinton donor, sinton, ya, donor, tapi kita harus membuat dia dalam bentuk yang lebih negatif, ya. Caranya dengan membuatnya dalam bentuk organologam. Walaupun sebenarnya benzennya sendiri sudah negatif, ya, tapi kita bisa lebih aktifkan posisi karbon ini yang nanti akan berikatan dengan ini dengan cara dibuat dalam bentuk reagen Grignard. Kakak cari. Nah, cara membuat reagen Grignard kita sudah pelajari di slide-slide sebelumnya, ya. Itu dengan cara alkil halidanya kita tambahkan dengan magnesium dan pelarut diethil ether. Nah, ininya sendiri, ya, sisanya ini adalah senyawa, ini adalah sinton donor, dan sinton donor ini berasal dari aseton, ya, keton, dietil keton atau aseton.
Nah, ini juga sama-sama mudah ya. Ini bisa gampang diperoleh, ini juga aseton juga mudah ya dijual bebas. Nah, sekarang jalur mana yang diperoleh? Jalur mana yang dipilih? Nah, jalur B itu lebih baik karena lebih sederhana. Ya, aseton yang mudah diperoleh, kemudian senyawa MGBR, fenil MGBR ini juga mudah ya. Tinggal kita dari fenil halida direaksikan dengan magnesium fenil bromida ya, direaksikan dengan magnesium dalam pelarut di etileter. Jadi yang mana yang disebut sederhana? Sederhana itu adalah mekanismenya dikenal dengan baik ya. Kemudian reaksinya simple. Seperti itu. Nih, kita lihat lagi. Kita kembali fokus pada karbon yang mengikat OH, jadi pemotongannya bisa di sini, atau di sini. Nah, kita coba kalau pemotongannya di sini, ya, di bawah sini, maka fenilnya sebagai, iya, maka bagian yang kiri itu kita anggap berasal dari karbonil, ya, ini ya, sinton akseptor, dan sinton kanan, sebelah kanan sebagai sinton donor. Nah, sinton donornya bisa kita peroleh dari reagen Grignard ya, selalu ya, sinton donor seperti juga yang sebelumnya, sinton donor yang ini ya, ini bermuatan negatif, maka ini dari reagen Grignard, ini bermuatan negatif, maka dari reagen Grignard. Jadi bisa kita simpulkan bahwa karbanion, ya Anda mungkin lebih paham di sini bagaimana karbanion itu dibutuhkan dan dibuat dari reagen Grignard. Nah sekarang ini kita peroleh dari fenil MGBR. Nah sekarang ini ya, sekarang ini kita buat lagi sebagai sinton yang baru, ya molekul target yang baru. Nah perhatikan kalau kita punya senyawa sikloheksen seperti ini, ada siklik sikloheksen, kemudian ada satu ikatan rangkapnya, maka kita bisa anggap dia berasal dari reaksi Diels-Alder. Reaksi Diels-Alder ini adalah, Anda sudah pelajari juga di SSO2, itu adalah reaksi antara 1,3-butadiena dengan konformasi cis seperti ini. Ini 1,3-butadiena ya, 1, 2, 3 butadiena dengan suatu alkena yang terikat pada gugus penarik elektron. Nah, gugus penarik elektron itu adalah ini. Ya, jadi sekarang kalau kita balik nanti pada sintesisnya, ya, kita mereaksikan ini dengan reaksi Diels-Alder, jadi terbentuk ikatan di sini dan di sini dengan mekanisme seperti ini, baru kemudian kita reaksikan dengan fenil MGBR. Kalau kita potong di atas juga bisa, ya bisa juga berarti fenil, oh ya sama saja ya maaf. Nah sekarang ini yang bisa dua jalur, bisa seperti ini, bisa juga seperti yang di bawah ini ya. Kita anggap dia berasal dari karbonil biasa. Kalau ini kan karbonil ester ya. Nah, dan kemudian sinton akseptor donornya dalam bentuk reaksi Diels-Alder. Nah, perbedaannya kalau kita kalau kita memulai dari asam karboksilat, ini asam karboksilat, kalau ini kan ester ya, maka nanti pada saat kita diskoneksi menjadi sinton dari Diels-Alder, maka ini tidak memiliki gugus penarik elektron seperti halnya ini. Ya, maka jalur ini lebih disukai. Karena reaksi Diels-Alder itu akan lebih bersifat spontan kalau ada gugus penarik elektronnya seperti pada ester ini. Nah, bagaimana reaksinya? Kita tinggal reaksikan. Ini reaksi Diels-Alder hanya tinggal dipanaskan ya, tidak pakai reagen apa-apa, hanya pemanasan saja. Kemudian kalau sudah sampai di produk ini, baru kita reduksi ya. Ini juga kita reduksi karena dari kita mau mengubah karbonil menjadi alkohol. Baru setelah menjadi alkohol, baru kita reaksikan dengan ini, reagen Grignard. Maka produknya adalah, maaf.
ini kita reaksikan langsung ke sini ya. Jadi tanpa direduksi pun ya, kalau kita sudah punya PDMGBR ini bisa langsung bereaksi, ini juga bisa langsung bereaksi dengan ini membentuk target molekul. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada, kita lanjut ya. Iya, Bu. Sekarang kita punya senyawa seperti ini. Ada gugus asetilnya. OAC itu berarti O asetil. Gugus asetil itu OC karbonil O di atas, terus OCH3, yaitu gugus asetil. Belum. Nah, kita lakukan analisis retrosintesis ya. Jadi ini adalah kita mengubah asetil menjadi gugus OH. Ya, ester bisa diubah menjadi gugus OH. Artinya nanti pada saat reaksi kita mencari suatu reagen atau mekanisme reaksi yang mengubah OH menjadi asetil. Ya, gugus ester. Jadi di sini prosesnya adalah functional group interkonversi atau IGF, interkonversi gugus fungsi. Nah, sekarang ini yang sudah menjadi target molekul setara yang bisa kita diskoneksi. Nah, sesuai aturan bahwa pemotongan adalah pada karbon tepat di sebelah karbon yang mengikat OH. Jadi di sini atau di sini sama saja ya. Karena kalau kita potong di sini, maka ini adalah molekul yang sama dengan ini. Jadi kita anggap saja potong bersamaan ya. Seperti ini. Dan satu karbon tersisa yang berikatan dengan OH, ini yang akan menjadi sinton positif atau sinton akseptor. Dan ini kiri kanannya adalah sinton donor atau karbanyonnya. Nah, kita bisa menganggap ya, ini kita peroleh dari senyawa alkohol yang terikat pada ester. Ya. Dan karbanyonnya kita peroleh dari reagen Grignard ya, lagi-lagi dari reagen Grignard. Dan sintesisnya adalah reagen Grignard, ingat ya, reagen Grignard itu diperoleh dari alkil halida, jadi Anda tinggal tutup ininya. Kita hilangkan dulu ininya, NG-nya ya, jadi seperti ini senyawanya. Baru kemudian kita tambahkan magnesium, kemudian pelarut di etil eter. Maka hasil dari perlakuan yang pertama itu produknya ini. Kemudian yang kedua, kita tambahkan HCO2 etil, yang ini, senyawa ini. Ya, senyawa ini, maka produknya adalah ini. Ya, ini untuk membentuk karbon tengah ini. Setelah itu baru dilakukan reaksi asetilasi namanya ya. Asetilasi pakai AC2O atau diasetil ya, senyawa diasetil. Jadi senyawanya itu adalah CH3CO karbonil, kemudian O lagi, kemudian CO karbonil lagi, lalu CH3. Perlu saya tulis AC2O itu seperti ini. AC O AC. Kalau yang lebih detailnya lagi dia seperti ini ya. CH3 kemudian di sini ada karbonil.
Tak coret. Ya, di sini ada O. Mudah-mudahan ini bisa dibaca ya, walaupun tulisannya tidak bagus. Jadi ini, aduh. Papa! Dede codet karena ibu. Dede codet kata tulis. Jangan tulis lagi ke bagus. Jadi ini adalah CH3, CO karbonil ini ya. Ini ada 2 karbonil mengikat CH3 di kiri kanan dan mereka disatukan dengan oksigen di tengah ya. Itu adalah AC2O. Piridin ini adalah seperti benzen tapi salah satu karbon itu pakai nitrogen. Ini sebagai basa ya. Sebagai basa untuk menarik di sini 1H dari karbon alfa. Ya, kalau sudah nanti dia terikat pada mengikat satu asetil. Jadi yang terikat nanti ini satu ini. Ini nanti akan terikat pada O. Ya. Oke, itu berikutnya. Nah, kalau ini berarti kita bisa melakukan pemotongan di sini, ya, atau di sini. Kita lihat ya, kembali lagi kalau di asetil kita ubah dulu FGI dulu menjadi OH, baru kita potong. Kalau ini yang di sini ya, maka ini menjadi karbanion, bisa diperoleh dari fenil MgBr. Jadi ini bukan fenil saja ya, ada alkananya. Kemudian ini sinton donornya, akseptornya. Ini adalah senyawa aldehid. Ini diperoleh dari alkohol dan alkohol diperoleh dari MgBr dan MgBr-nya diperoleh dari apa namanya? Ya, jadi ini alkohol ini diperoleh dari fenil, ini ya, fenil ini direaksikan dengan satu aldehid ya. Ini aldehid yang paling sederhana, CH2O itu adalah formaldehid. Jadi sinteksisnya adalah kita punya alkil halida, kita bikin dulu ininya, reagen grignardnya dengan cara alkil halida, siklopentil bromida direaksikan dengan magnesium ya, pakai diethyl ether ya, membentuk ini, kemudian direaksikan dengan formaldehid untuk membentuk senyawa ini ya. Nah, kalau sudah, maka ini akan membentuk alkohol ini. Baru setelah itu kita reaksikan dengan dioksidasi dulu ya, oksidasi dulu menjadi aldehid dulu. Ya, setelah menjadi aldehid, baru kita reaksikan dengan piridin. Oh, ini belum selesai ya. Ini menjadi aldehid, setelah menjadi aldehid, baru direaksikan lagi dengan
ini reagen Grignard-nya ya. Kalau sudah reagen Grignard baru kan modelnya ini ya, baru setelah itu di reaksi asetilasi lagi seperti di slide sebelumnya ya. Nah, untuk mengubahnya menjadi group OH menjadi asetil kita pakai reagen ini. Oke, itu contoh-contoh dari analisis retrosintesis. Ini tidak akan mudah bagi Anda kalau tidak ini akan lebih mudah kalau Anda langsung melakukan menulis langsung ya, mencoret-coret sendiri, maka itu akan lebih mudah. Nah, ini bisa dijadikan sebagai contoh, sebagai latihan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan lanjut pada sintesis berikutnya. Ini saya lewat saja ya, saya akan ambil file berikutnya. Mau apa nak? Dia mesti gitu, nggak usah ganggu-ganggu. Oke, sebentar tadi saya bingung gimana menghilangkan. Ini uangnya ibu. Ya. Oh.
Oke, kita masuk ke penjelasan yang lebih detail untuk senyawa alkohol ya. Kalau tadi kita baru melihat pemotongan alkohol di satu ikatan di sebelah karbon ya. Jadi kita baru membicarakan tadi yang ini. Nanti berikutnya akan ada model-model lain pemotongan tidak hanya pada posisi karbon 1, tetapi bisa juga antara karbon 2 dan karbon 3 atau antara posisi karbon 1 dan 2. Ya. Jadi kita sudah ini ya, bahwa kalau kita memotong di pemotongan antara karbon yang mengikat O dengan satu karbon di sebelahnya, maka R-nya ini kita ambil dari karbanion, ya. Umumnya dari reagen Grignard ya, reagen Grignard atau organologam. Nah, sedangkan sinton donornya, sinton akseptornya atau elektrofilnya itu berasal dari karbonil ya. Yang kedua, kalau kita melakukan pemotongan bukan pada karbon yang pada ikatan tepat di sebelah karbon ikat OH, tetapi dua ikatan setelahnya ya. 1, 2. Maka karbanionnya kita peroleh tetap dari yang kita potong ya, yang R, kemudian sinton akseptornya tetap yang berasal dari OH-nya. Cuma sekarang OH-nya itu bukan dari karbonit tapi dari satu epoksida. Ya, dari satu epoksida. Dan kita lihat contohnya. Nah, kita bisa potong di sini ya. Kalau aturan yang pertama kita potong di sini. Nah, sekarang kita coba kalau pemotongannya di posisi dua ikatan, misalnya di sini. Ya. Nah, kalau kita potong di sini, maka ini akan kita anggap berasal dari karbanion. Dan OH-nya ini berasal dari epoksida. Perhatikan baik-baik ya. Karbon ini itu kita anggap berasal dari senyawa ini. Perhatikan karbon ini tadinya terikat pada O. Ya, maka terbentuk seperti ini. Perhatikan baik-baik, karbon ini berasal dari epoksida yang terikat pada O. Nah, sehingga kalau kita, ini kan analisis retrosintesisnya, maka pada sintesis yang di bawahnya kita bisa lihat, itu adalah kita mereaksikan, nah ini kita IGF lagi ya, epoksida ini bisa kita peroleh dari oksidasi suatu alkena ujung. Ya, perhatikan suatu alkena ujung. Kita oksidasi nantinya. Ya, jadi pada saat sintesis kita siapkan dulu alkena ujungnya seperti ini. Ya, sesuaikan panjang karbon di belakangnya. Sesuai dengan ini. Kemudian kita gunakan asam peroksida RCOOH. Kemudian setelah dioksidasi dia akan membentuk epoksida. Ini ada ya, kita bahas di
interkonversi fungsi dioksidasi ya. Masih ingat reaksi oksidasi? Tidak hanya asam peroksida, sebenarnya kita bisa pakai oksidator yang lain. Kemudian ini direaksikan dengan reagen Grignard, maka dia akan membentuk langsung produk ini. Ya. Jadi kalau kita reaksikan dengan satu karbanion, epoksida akan terputus ya di salah satunya. Bisa di posisi sini, bisa di posisi sini. Maka karbon yang lepas dari O itu akan terikat pada gugus fenil ini. Ya, yang berasal dari reagen Grignard. Atau bisa juga di sini ya, ini karbon yang sudah lepas dari oksigen, maka ini bisa mengikat fenil. Ya, cuma biasanya karbon lebih menyukai posisi yang karbokation yang lebih tersubstitusi. Biasanya sih di sini ya, lebih suka di sini. Oke, kita lihat selanjutnya kalau seperti ini. Nah, kita ada senyawa asam karboksilat. Tadi kan Anda belum belajar ya, jadi kita jadikan molekul target alternatif dalam bentuk alkohol. Ya, Anda kan pada pertemuan ini baru belajar OH, alkohol saja. Jadi kita ubah seperti ini. Coba alkohol, baru kita lakukan pemotongan. Ya, boleh memotong di sini, tapi untuk bahasan kita itu mau memotong di posisi ikatan yang kedua. Apakah di sini atau di sini? Nah, kalau kita memotong di sini, sebentar, ini kayaknya ada salah ya. Salah dia, posisi pemotongannya bukan di sini. Sini berarti ya, harusnya di sini. Yaudah, kita jangan pakai contoh ini ya, karena kalau contoh ini kurang tepat. Kalaupun saya mau perbaiki, saya harus banyak menulis. Ya, seperti yang coret-coret tadi. Jadi pemotongannya misalnya di sini, ya, maka epoksidanya bentuknya adalah sini ke sini. Jadi epoksidanya itu bentuknya seperti ini, tapi ada satu ke bawah gini. Dan sekarang MGBR-nya bukan di sini karbon ini, tapi di sini. Ya. Saya gambar seperti ini. Ya, oke. Jadi ini tidak ada ya yang di bawah ini. Nah, tapi kalau kita mau gambar sintesisnya, ya kurang lebih seperti ini ya, tapi bukan ini. Gambarnya yang di atas ini. Bisa dipahami ya, Anda gambar sendiri ya. Nah, nanti produk akhirnya seperti ini. Ya, saya harap Anda menyempatkan untuk ikut mencoret ya. Kalau Anda cuma mendengar, saya yakin Anda tidak akan paham. Percaya saja, yakin kalau Anda hanya mendengar, melihat, tidak akan sulit untuk memahami. Ya, jadi harus ikut mencoret. Sekarang kita punya senyawa ini. Ya, masih senyawa yang tadi ya. Cuma sekarang dia pakai, kalau ini kan dia pakai IGF dulu ke sini, baru kemudian pakai jalur ini. Sekarang langsung potong. Cara lainnya adalah di sini langsung kita potong ya. Pemotongannya di sini. Kemudian perhatikan dua karbon ini ya. Jadi ini ada dua karbon, karbon satunya ini yang karbon yang kedua. Nah, ini menjadi sinton donor.
ya. Dan ini menjadi sinton akseptor, ya. Nah, perhatikan ini menjadi karbon negatif, sinton donor, dan ini menjadi sinton akseptor. Nah, kalau akseptor berarti C positif ya, C positif atau sinton positif itu bukan dari reagen Grignard, karena reagen Grignard itu untuk sinton negatif. Nah, sinton positif ini kita halida. Jadi Anda tinggal gambar ini ya, struktur ini, terus tambahkan halogen, boleh Br ya, boleh Cl, boleh I. Ya, yang jelas sinton positifnya itu berasal dari alkil halida. Nah, kemudian ini yang kita potong ini ada 2 karbon. Ya, ini adalah sinton negatifnya. Sinton negatifnya gugus fungsinya di sini, pusat reaksinya di sini. Nah, ini kita bisa peroleh dari senyawa seperti ini. Ya. Ini bisa kita peroleh bentuk sinton seperti ini dari reagen yang seperti ini. Ini namanya senyawa diester atau diester. Senyawa ester yang terdiri atas 3 karbon, yang mana karbon tengahnya ini akan bersifat sangat negatif. Ya, mungkin saya masih ingat di slide yang dulu saya pernah memperlihatkan pada Anda bagaimana waktu masih kita berbicara tentang pola ya, pola-pola diskoneksi, bahwa suatu karbon yang diapit oleh 2 karbonil, ini kan 2 karbonil ya, CO karbonil O etil, ini adalah 2 karbonil mengapit 1 karbon, maka karbon ini akan sangat negatif. Ya, ini adalah karbon alfa yang bermuatan negatif. Dan lebih negatif lagi karena dia diapit oleh 2 karbonil. Sehingga kalau kita punya basa misalnya ini ya, misalnya ini etoksida, biasanya dalam bentuk natrium etoksida, maka ini akan menarik salah satu hidrogen pada karbon ini. Ya. Jadi sekarang dia menjadi suatu karbanion yang sangat negatif. Nah, kemudian kita reaksikanlah dengan alkil halida ini. Jadi ini adalah karbanionnya atau sinton negatifnya, ini sinton positifnya. Dia akan langsung bereaksi membentuk seperti ini. Ya, jadi terjadi ikatan antara karbon ini dengan karbon ini seperti ini. Nah, setelah itu baru kita hilangkan. Ini kan cuma butuh 1 karbonil saja. Kita hilangkan 1. Caranya adalah ini kan ester ya. Ester kita ubah menjadi asam karboksilat. Ester itu adalah turunan dari asam karboksilat, dan mengubah turunan asam karboksilat menjadi asam karboksilatnya kita hanya perlu basa dan air dan pemanasan. Jadi kondisi yang pertama ini. Pada kondisi yang pertama ini semuanya akan berubah menjadi COOH dan COOH ya, kembali menjadi asam karboksilat. Nah, berikutnya kita perlu perlakuan yang kedua untuk menghilangkan salah satunya. Kita kan cuma butuh 1 nih ya. Tapi di sini ada 2 gugus COOH sekarang ya, setelah melakukan reaksi hidrolisis. Ya, namanya yang pertama ini namanya reaksi hidrolisis. Turunan asam karboksilat yang berupa ester ini menjadi asam karboksilat. Ya, paham ya? Jadi setelah kondisi yang pertama, reaksi yang pertama ini semuanya berubah menjadi COOH dan ini COOH. Sekarang kita cuma butuh 1 saja. Ya, maka kita butuh pemanasan dengan asam. Pemanasan dengan asam ini akan melepas 1 atom karbon dioksida, ya, CO2-nya lepas. Jadi kalau CO2-nya lepas ya tinggal karbonnya saja ya, bersama dengan H yang ini kan lepas ya, membentuk ini lepas ya, ini lepas. Maka tinggal model seperti ini. Nah, perlu untuk Anda hafalkan paket reagen ini ya. Ini sering-sering muncul dalam ujian kalau ada soal seperti ini, molekul target seperti ini, itu umumnya kita pakai reagen ini. Dan untuk mengubah dia kembali menjadi ini, itu kita butuh paket reagen ini. Ya, oke ya, dihafalkan. Oke, itu tadi diskoneksi senyawa alkohol ya.
Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari karbonil ya, kalau ada karbonil. Kalau tadi kan begitu ketemu senyawa karbonil, kita ubah menjadi alkohol. Nah, sekarang kita pelajar bagaimana kalau karbonil tidak diubah dulu menjadi alkohol. Itu bisa ya, bisa. Yang pertama adalah seperti alkohol ya, seperti alkohol kita potong pada ikatan tepat di samping karbon-karbonil. Yang ini. Ya. Maka sinton positifnya adalah bagian dari molekul yang memiliki usus karbonil. Yang ini ya. Dan sisanya yang ini adalah sinton negatifnya. Ya. Kemudian reagen yang cocok untuk sinton positif yang paling baik itu adalah klorida asam. Ya, ini adalah reaksi klorida asam. Ini adalah turunan asam karboksilat yang paling reaktif. Ya, paling reaktif sehingga kalau kita pakai dia sangat reaktif sebagai sinton positif. Nah, kalau turunan asam karboksilat yang lain bisa, tetapi kurang reaktif. Nah, kemudian untuk sinton negatifnya, ya seperti biasa ya, kalau sinton negatif kita pakai reagen Grignard atau organologam yang lain. Kita lihat contohnya. Ini kenapa ada tulisan-tulisan seperti ini? Karena dulu itu saya membagikan dalam bentuk video ya, video yang bukan video malah, hanya file saja. Ya, waktu itu mungkin lagi mati lampu atau bagaimana, ya, jaringan kurang bagus sehingga saya bagikan sudah ada penjelasan seperti ini. Kita lihat ini diskoneksinya di sini ya, bisa juga di sini sebenarnya. Kita coba kalau di sini. Jadi diskoneksi pada ikatan tepat di sebelah karbon-karbonil. Nah, maka kita jadikan ini sebagai sinton positif. Ya, sinton positifnya itu adalah klorida asam. Kemudian sisanya adalah organologam. Ya, bisa dengan reagen Grignard atau dalam hal ini pakai dietil kadmium. Ya, cuma ingat kalau pakai organologam yang pakai kadmium itu alkilnya dua ekuivalennya 2 ya, seperti ini. Nah, sekarang klorida asam ini masih bisa disederhanakan ya. Kita bisa peroleh dari asam karboksilat. Jadi Anda ingat bahwa asam karboksilat itu bisa kita ubah menjadi turunannya. Bisa juga kalau kita sudah punya senyawa ini bisa ya, kalau ada. Tetapi kalau tidak ada kita bisa peroleh dari asam karboksilatnya. Jadi sintesnya adalah kita dari asam karboksilatnya kemudian direaksikan dengan, nah ini reagen khusus untuk mengubah asam karboksilat menjadi klorida asam ini. Baru kemudian direaksikan dengan ini ya, organokadmium membentuk senyawa ini, molekul target. Gampang ya?
Yang kedua, untuk karbonil. Sebentar ya, saya bingung kenapa ini langsung soal diskoneksi karbonil. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Tadi kita sudah sampai pada karbonil dengan tipe pemotongan pada ikatan pertama, ikatan 1. Nanti berikutnya kita masuk di tipe yang kedua, pemotongannya pada ikatan yang kedua dari karbonilnya. Halo, masuk ya, Dek. Sebentar.
izin mau pakai. Ini kayak kayak hacker itu ibu kayak hacker. Ibu kecil tangannya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini walaupun tidak ada judulnya ya, sepertinya ada satu slide yang hilang. Jadi yang ini, contoh yang kedua, ini adalah pemotongan pada masih di karbonil ya. Jadi pemotongannya itu pada ikatan kedua dari karbonil. Jadi ini ikatan yang tadi kita sudah pelajari pemotongannya di sini, sekarang yang kedua pemotongannya di sini. Nah, kalau pemotongannya di sini, maka kita kembali pada prinsip bahwa kalau ada karbonil, maka karbon di sebelah karbon-karbonil itu akan menjadi karbon yang sangat karbon yang paling negatif ya, sehingga dia menjadi sinton negatif. Ya, perhatikan ini menjadi sinton negatif dan sisanya itu menjadi sinton positif. Ya. Nah, inilah enolat ya yang biasa kita pelajari. Nah, untuk senyawa ini kita bisa peroleh ini dari reagen ini ya. Reagen ini kenapa ada lagi di sini karbon? Sebenarnya kita bisa tanpa harus model seperti ini juga bisa ya. Aseton juga bisa. Aseton juga bisa. Tapi kalau kita pilih senyawa seperti ini, maka ini akan lebih asam lagi ya, karena dia diapit oleh 2 karbonil, ya 1, 2. Nanti ingat ya, nanti kalau kita ada pada saat mau menuju pada saat sintesisnya, kita harus hilangkan ini, ya harus hilangkan ini. Kalau kita pakai aseton saja, ini kan sudah aseton ya, tanpa ada karbonil ester di ujungnya seperti ini, kita bisa pakai aseton saja, cuma kurang reaktif sebagai karbonilnya ya, karbanionnya atau enolatnya ya kurang. Nah, kalau ada ester di ujung seperti ini, maka karbon alfa ini diapit oleh 2 karbonil sehingga dia menjadi semakin reaktif sebagai enolat. Kemudian berikutnya ini menjadi sinton negatifnya. Nah, coba perhatikan di sini ada ikatan terangkap ya. Jadi kita tinggal gambar dan ini adalah alkil halida saja ya. Jadi ini kita anggap gugus alkilnya, kemudian kita berikan gugus halida ya. Jadi dia adalah alkil halida. Oke. Nah, sekarang ini masih bisa disederhanakan ya. Kita bisa memperoleh alkil halida berasal dari alkohol. Jadi kita tinggal reaksikan dulu yang ini ya, ingat yang ini ya. Reagen ini kita berikan basa untuk menarik salah satu proton di sini hingga dia bisa membentuk enolatnya. Baru kemudian bereaksi dengan alkil halida ini membentuk seperti ini. Nah, perhatikan ini masih ada ini, tetapi di produk tidak boleh ada. Maka Anda ingat slide yang lalu bahwa kita butuh paket reagen untuk menghilangkan ini. Yang pertama kita ubah dulu ini menjadi ya, ini menjadi karboksilat dulu ya, asam karboksilat dengan cara kita lakukan hidrolisis berkatalisis basa ya. Tadi KOH plus H2O ya, bisa juga Anda tinggal tulis OH-nya saja. Nah, kalau sudah tahapan yang pertama ini akan berubah menjadi COOH. Nah, tahapan yang kedua kita beri asam dan panaskan, maka CO2-nya akan lepas sehingga membentuk ini molekul target. Ya, itu ya. Itu pemotongan kalau 2 ikatan di sebelah karbon-karbonil. Sekarang dengan pendekatan adisi Michael kita sudah pelajari ya, tanggal dulu ya. Tentang adisi Michael. Jadi adisi Michael itu ya masih ingat, maka pemotongannya itu pada ikatan yang ketiga. Ya. Nah, kalau kita potong di sini, maka ini harus menjadi sinton negatif. Kenapa?
Karena Anda perhatikan ya, saya kembali ingatkan bahwa kalau ada senyawa karbonil, maka karbon di sebelah karbonil tepat itu adalah karbon negatif. Kemudian ini karbon positif, ya. Dan ini adalah karbon negatif. Maka R1 ini berpotensi sebagai karbon negatif dan ini adalah karbon positif. Nah, kalau kita menganggap dia sebagai karbon positif, maka di sini harus bentuknya ikatan rangkap. Karena kalau rangkap dia tidak bisa aktif berfungsi sebagai sinton positif. Ya, gitu ya. Jadi, ingat, sinton negatifnya adalah ini dan ini adalah sinton positifnya. Contoh. Kita berarti memotong di mana? 1, 2, 3. Kita potong di sini, ya. Nah, kita potong di situ, berarti ini kita jadikan sinton negatif, ya. Kalau sinton negatif ya kita ambil dari organolitium atau organologam, bisa dari reagen Grignard. Cuma ingat ya, kalau reagen Grignard itu produknya biasanya alkohol. Kalau di sini tidak ada alkohol, maka jangan pakai jangan pakai reagen Grignard yang RMGBR. Pakainya R lithium atau R kadmium, ya, atau R yang lain. Yang paling gampang adalah organolitium. Nah, sekarang ini karbon positifnya kita buat ikatan rangkap. Jadi kita lihat sekarang sintesisnya adalah kita ambil senyawa seperti ini, reaksikan dengan suatu alkilitium. Ya, cuma kita butuh basa ya. Kita butuh basa untuk menarik. Kita butuh basa untuk memfasilitasi reaksi ini. Reaksi penarikan ini kan harus ditarik untuk bisa bermuatan positif ini, ya kan, ini harus bermuatan positif ya. Nah, supaya ini bermuatan positif kita harus tarik, ya, ditarik elektronnya supaya mengalami resonansi, elektron P ditarik ke sini, kemudian elektron P karbonil ditarik ke O. Nah, baru setelah itu, setelah ini lebih positif, baru R-nya bisa masuk, ya. Tetapi begitu R bisa kembali, ya, ikatan rangkapnya, karbonilnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sekarang ya, karbonilnya di sini ya. Anda enggak usah bingung ini apa BUS. Ini karbonil 2, 3, maka ini menjadi sinton negatif ya. Dan ini langsung saja Anda ubah menjadi ikatan rangkap ya, seperti ini. Nah, ini kita bisa ambil dari alkil halida. Alkil halida ya. Salah tulis ya. Lithium di sini ya, lithium. Dan ini ya. Nah, cuma ini kenapa dia pakai butil bromida, bukan bubur ya, butil bromida. Oh ya, dia ubah ini nanti menjadi MGBR ya, MGBR. Jadi calcium dietileter ini menjadi reagen Grignard. Tadi saya bilang reagen Grignard itu lebih cocok kalau untuk yang membentuk alkohol ya. Tapi enggak apa-apa kalau mau pakai ini juga. Cuma dia lebih cocok untuk reaksi yang menghasilkan alkohol. Kemudian reaksi ini membentuk molekul karbon. Oke, itu diskoneksi senyawa alkena yang posisi ikatan ketiga dari karbonil. Bagaimana dengan alkena? Ya, alkena ini lebih mudah. Pada prinsipnya kita menganggap bahwa alkena itu adalah turunan dari alkohol. Perhatikan, ini bukan diskoneksi ya, tapi kita mau melihat bagaimana alkena terbentuk dari suatu karbonil. Ya, suatu karbonil. Kalau kita sudah banyak bicara tentang reagen Grignard ya. Kalau ada reagen Grignard tambah karbonil, maka produknya adalah OH. Ya, jadi tadi juga waktu kita mempelajari diskoneksi alkohol, kita melihat bahwa alkohol itu berasal dari reagen Grignard. Ya. Nah, jadi kalau kita punya karbonil, ada reagen Grignard, maka produknya adalah alkohol. Dan kalau lebih lanjut, alkoholnya kita asamkan, maka terjadi reaksi eliminasi. Perhatikan, ingat lagi reaksi eliminasi alkohol.
Kalau kita eliminasi OH dan H yang ada di karbon sebelah sini, ini lepas sebagai molekul air ya, sebagai molekul air, ini yang disebut dengan eliminasi alkohol. Gugus hidroksil dan proton di sebelah karbonnya lepas sebagai molekul air membentuk ikatan rangkap. Nah, ini prinsip reaksinya, artinya kita bisa menganggap kalau kita punya alkena, maka alkena ini kita peroleh dari alkohol. Itu reaksi yang pertama. Contoh bukti lain ya, bagaimana alkohol berasal dari alkena berasal dari alkohol. Misalnya kita punya alkil bromida. Ya, kita punya alkil halida, kita reaksi substitusi dengan OH. Br ini adalah gugus pergi yang sangat baik, jadi kalau ada OH dia bisa mudah lepas membentuk alkohol. Nah, sekarang alkoholnya itu bisa kita sama dengan reagen ini ya, mengalami reaksi eliminasi OH ya, gugus OH hilang, lepas, satu hidrogen di sini juga lepas, maka H dan OH menyatu membentuk air dan keluar. Nah, ini yang disebut dengan eliminasi air atau eliminasi alkohol. Nah, sehingga kalau kita punya Ada 5 ini, ada 3 ini tersangkut. Tapi saya mau buka ini dulu, yang ini aja. Nah, kita sudah belajar alkohol kan ya. Jadi kalau kita sekarang punya alkena, kita ubah menjadi alkohol ya. Di analisis retrosintesnya kita ubah menganggap ya alkena ini berasal dari alkohol, kemudian alkoholnya kita potong-potong sesuai dengan apa yang kita sudah dipelajari. Ya, pada contoh ini kita potong pada posisi satu ikatan di sebelah karbon hidroksil. Ya. Maka ujung yang dipotong-potong ini menjadi sinton negatifnya. Ya, berasal dari reagen Grignard, dan yang ini kita bisa peroleh dari asam dari esternya misalnya ya. Yang jelas ini harus karbonil ya. Ini harus menjadi karbonil. Jadi kalau kita punya karbonil ini COO, tapi ini kebetulan ester ya. Ester, bisa juga karbonil biasa. Terus kita punya 2 mol ekivalen alkil bromida reagen Grignard, maka di sini akan menempel 2 gugus fenil. Kemudian karbonilnya diubah menjadi OH. Ya. Nah, baru setelah itu kita lakukan eliminasi air. Kalau di sini pakai POCl3 juga bisa ya. Ini untuk mengeliminasi air dengan basa piridin. Berikutnya, nah seperti ini ya, alkena kita bisa peroleh selain tadi dari tadi kan ada 2 ya cara untuk membentuk alkena. Kita bisa anggap dia kita peroleh dari alkil halida, kemudian kita ubah menjadi alkohol. Ya. Nah, kita coba sekarang pemotongannya bukan di ikatan 1 tetapi ikatan yang kedua. Maka sinton negatifnya adalah R dan sinton positifnya adalah epoksida ya. Masih ingat ya aturan yang kedua dari diskoneksi alkohol. Maka sintesisnya adalah epoksidanya kita reaksikan dengan reagen Grignard, maka produknya adalah alkohol. Kemudian kita lakukan reaksi substitusi, walaupun ini sangat sulit ya. Sulit untuk mengeliminasi OH, mensubstitusi OH oleh Br, maka ini kita butuh ubah menjadi gugus yang lebih besar, misalnya tosilat atau mesilat, baru kemudian direaksikan dengan PbR3. Kalau sudah, ya sudah dalam bentuk bromida, baru kita reaksikan dengan basa. Ya, basa ini akan menarik Br dan menarik H ini untuk membentuk ikatan rangkap. Ya. Kemudian alkena juga bisa dibuat dari reagen Wittig. Nah, ini lebih gampang lagi ya. Jadi kita memandang, nah ini adalah dibuat atau dibentuk dari suatu karbonil, ya. Jadi barang ini kita potong, diskonisnya langsung kita potong, yang bawah atau di sebelah itu langsung kita bikin menjadi karbonil seperti ini, kasih oksigen. Sebelahnya juga. Sebelahnya tidak ya, sebelahnya kita ambil dari reagen Wittig. Reagen Wittig itu apa?
Reagen litik itu adalah suatu reagen yang memiliki terikat pada trifenilfosfin. Nah, kita butuh berapa karbon di sini? Butuh 1 ya? Butuh 1 karbon. Maka kita cuma butuh CH3 yang terikat pada gugus trifenilfosfor atau disebut dengan trifenilfosfin. Dan ini secara keseluruhan disebut reagen litik. Nah, bagaimana cara membuat reagen litik? Reagen litik itu kita buat dari alkilnya yang ini, berasal dari alkil halida dan ditambahkan trifenilfosfin. Ya, semudah itu. Oke, sekarang kita lihat sintesisnya. Jalur A. Ini kan ada jalur B-nya ya. Jalur A-nya, ya, alkil halidanya metil iodida direaksikan dengan trifenilfosfin membentuk ini, reagen litik. Nah, reagen litik ini menyumbangkan CH yang bisa langsung diikatkan pada suatu karbonil ini ya, karbonil ini, dan dia akan langsung membentuk ikatan rangkap, ya, ikatan rangkap dari sini langsung pada CH3. Syaratnya kita butuh basa, ya, kita butuh basa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kita lihat yang berikutnya. Ini tampaknya agak sulit lihat strukturnya ya. Tapi kita fokus pada ikatan rangkapnya. Tinggal kita bagi 2. Ini kita anggap yang sebelah kiri itu dari sikloheksilketon. Sikloheksanon ya, sikloheksanon. Kemudian yang karbon ini ya, ada 1 karbon yang terikat pada ini. Anda enggak usah bingung dengan ini, tulis aja terus. Ya. Nah, karbon ini Anda gambarkan ininya, ekornya ini, kemudian ini Anda gambarkan terikat pada PPH3 atau trifenilfosfin. Nah, bagaimana membuatnya? Membuatnya adalah kita potong di sini. Ya, ini adalah alkil halidanya, Anda tinggal ubah, tadinya ikatan rangkap, sekarang juga ya ikatkan pada halida. Jadi ini sekarang menjadi alkil halida dan trifenilfosfin. Nah, jadi sintesnya adalah senyawa alkil halidanya ditambah trifenilfosfin. Produknya adalah ini. Terus kita reaksikan dengan karbonil. Ini akan tepat ya, karbon ini akan berikatan dengan ini membentuk ikatan rangkap langsung seperti ini, ya. Oke, gampang ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada waktu sedikit lagi. Saya coba selesaikan kalau bisa selesai. Oke, sedikit lagi. Sintesis alkuna. Alkuna ini bisa kita buat prinsip kemudian ada natrium hidrida dan amonia, maka alkuna ini akan Ibu, mohon maaf, Kak. ya. Kenapa? Halo, kenapa Terputus Dek? tadi serata, Ibu. Putus tadi serata, Bu.
Oke, lanjut ya. Sedikit lagi. Sampai mana tadi yang terdengar? Sampai di sini sih, Bu. Ya? Sampai di prinsip masuk di sintesis alkuna, Bu. Oke. Mau masuk di sini, Bu. Prinsip, Bu. Kenapa? Prinsip alkuna ya? Oke. Jadi alkuna yang ini cuma mengingatkan kembali ya sebagai bekal nanti kalau ada reaksi-reaksi yang berkaitan dengan alkuna. Jadi alkuna ini untuk membuatnya lebih reaktif sebagai karbanion, kita reaksikan dulu dengan natrium hidrida dan basa. Tujuannya supaya dia menjadi lebih negatif ya. Karbanionnya lebih reaktif. Dan kita juga bisa mengubahnya menjadi reagen Grignard kalau direaksikan dengan NGBr, etil NGBr ya. Ayo pulang itu sama kakak. Nah, berikutnya reaksi lain yang berkaitan dengan alkuna adalah reaksi reduksi ya. Jadi kalau kita reduksi alkuna dengan gas helium, dengan katalis palladium, menggunakan barin sulfat, maka dia menghasilkan konformasi cis. Ya. Alkena dengan konformasi cis, tapi kalau kita reduksi dengan natrium dan amonia, maka produknya adalah trans, alkena trans. Reaksi lain kemudian adalah kalau kita punya alkuna ujung, kita asamkan, kita berikan Hg2+ dan air, maka produknya adalah karbonil. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi kalau ada H+, Hg2O dan H2O, maka produknya adalah karbonil. Kita lihat contohnya. Nah, ini ini bukan diskoneksi alkuna ya, tetapi tadi itu mengingatkan kita reaksi-reaksi yang berkaitan dengan alkuna. Jadi kalau kita ketemu senyawa molekul target yang ada alkunanya, kita bisa ingat. Nah, ini alkohol. Kita kembali pada prinsip alkohol bahwa pemotongannya itu bisa di sini ya, bisa pada posisi di sebelah, tepat di sebelah atau di sini ya, dua ikatan di sebelah karbon hidroksil. Nah, kita pilih di sini saja karena kita mau fokus pada alkuna. Nah, sekarang kalau kita potong di sini, maka ini menjadi sinton positif ya. Kita peroleh dari karbonil. Tinggal Anda gambar saja itu embel-embel di sekitar karbon hidroksilnya ya, seperti ini. Nah, sekarang ini menjadi nukleofilnya. Nah, tadi bagaimana mengaktifkan alkuna sebagai nukleofil itu adalah kita reaksikan dengan natrium hidrida dengan natrium nitrit dengan natrium hidrasin ya kalau tidak salah ya, dengan amonia ya. Itu fungsinya supaya alkuna yang salah satunya itu lebih negatif ya. Ini adalah bahasa yang menarik 1H pada alkuna ujung. Baru kemudian ini menjadi karbanion atau menjadi nukleofil yang menyerang karbonil
ya, dan produknya adalah alkohol. Oke, sekarang kita lihat ini. Nah, ini prinsip dari alkuna yang kedua, bahwa alkuna bisa kita peroleh dari alkuna bisa kita ubah dengan reaksi reduksi menjadi alkena. Nah, artinya berarti alkena bisa kita peroleh dari alkuna, ya. Nah, kita di sini ada alkena, ada alkohol. Kita coba dulu kembalikan ini menjadi alkuna, ya. Nah, kalau sudah alkuna, kita sekarang sudah tahu bahwa alkuna ini, ya, kita bisa jadikan ini kebetulan ada alkohol ya, berarti alkohol kita potong di sini dan di sini. Nah, ini menjadi sinton positifnya, asalnya dari karbonil, ya, dan alkunanya ini sebagai karbanionnya, ya. Jadi kita butuh 2 mol ekivalen. Jadi kan 1 karbon ya, berarti karbonil paling sederhana yang punya 1 karbon itu adalah formaldehid, ya, atau aldehid dengan 1 karbon. Itu adalah CHO. Nah, kita butuh 2 karena dia kiri kanan akan menyerang, akan terikat pada alkuna ini, ya. Cuma syaratnya alkunanya diaktifkan dulu, ya. Nah, alkunanya kita pakaikan katalisnya. Katalisnya bisa tadi ya, natrium hidrasin dengan amonia. Ya, tujuannya untuk menarik H dari sisi-sisinya. Kemudian direaksikan dengan karbonil, ya, 1 di sini kiri dan 1 di kanan, maka akan membentuk OH. Baru setelah itu kita reduksi alkunanya menjadi seperti molekul target. Ya, reagennya adalah kita bisa pakai yang pertama. Ini konformasi cis ya. Konformasi cis itu pakai gas helium, katalis palladium dan barium sulfat. Oke, berikutnya. Ya, ini ada alkena. Nah, kita kembali pada prinsip bahwa alkena ini nah ini ya, alkena ini bisa diperoleh dari alkuna, ya. Sebenarnya tadi bisa saja kita tidak usah kita langsung ke alkoholnya, dan kita bisa putus di sini ya. Kita putus di sini, dan ini kita anggap sebagai karbonil, kita peroleh dari karbonil, ya, ini sinton positif dan ini sinton negatif. Nah, sekarang tinggal ini kita kembali ya, jadikan dia lebih reaktif sebagai karbanion, Mas ya, natrium hidrasin dengan amonia untuk ini. Nah, setelah siap dia sebagai karbonil, baru kita reaksikan dengan siklopentanon ya. Nah, produknya seperti ini, baru ini direduksi menjadi alkena seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita mau hilangkan ini OH-nya ya. Ada prinsip juga tadi saya lewatkan bahwa alkena kita peroleh dari alkohol ya, dari alkohol. Nah, prinsipnya tadi ya waktu masih bicara alkena, bahwa kita bisa peroleh alkena dari eliminasi air dari alkohol ya. Kita berikan saja basa ya, KH4 itu adalah basa dan dipanaskan. Maka gugus hidroksil ini dan 1 proton dan 1 hidrogen dari karbon ini akan lepas membentuk gas molekul air. Oke. Itu beberapa diskoneksi dari senyawa alkohol dan karbonil, dan juga yang dan kaitannya dengan senyawa alkena dan alkuna. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apa suara saya terdengar? Iya, Bu. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silahkan absen di Lentera karena saya akan mengakhiri kuliah. Mohon maaf, Bu. Sudah ya? Apakah bisa minta filenya, Bu? Iya, nanti saya share di YouTube ya, karena kalau mau di share di WA ini sangat berat, sangat besar volumenya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya mau cek absen dulu. Sudah absen semua?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah, Ibu. Saya cek dulu ya. Oke. Ibu, Ya. maaf Bu, saya belum absen Bu, atas nama Priscilla Bu. Kenapa belum absen? Dari tadi sudah bagus